Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, pernahkah kalian membayangkan bagaimana rasanya berdakwah selama 950 tahun tanpa lelah, tanpa menyerah, dan hanya sedikit orang yang mau mendengarkan? Itulah kisah luar biasa dari salah satu Nabi Allah yang penuh kesabaran, Nabi Nuh alaihi salam. Beliau adalah sosok istimewa, seorang Nabi ulul azmi yang memiliki keteguhan iman, kecerdasan dan kasih sayang yang begitu besar terhadap umatnya. Dalam video kali ini, kita akan membahas 10 fakta menarik tentang Nabi Nuh alaihissalam, lengkap dengan penjelasan dan hikmah di baliknya. Simak sampai habis, dan jangan lupa tekan tombol like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten Islami lainnya. Fakta ke-1. Nabi dengan umur sangat panjang. Nabi Nuh adalah salah satu manusia dengan usia paling panjang yang pernah hidup di muka bumi. Dalam Al-Quran, Allah menyebutkan bahwa beliau berdakwah selama 950 tahun, bukan usia totalnya, tapi hanya masa dakwahnya saja. Bayangkan, 9,5 abad menyeru kaumnya siang dan malam dengan kesabaran yang tak pernah pudar. Beberapa riwayat bahkan menyebut bahwa usia beliau secara keseluruhan bisa mencapai lebih dari 1000 tahun. Panjangnya usia ini bukan sekadar angka, tapi simbol betapa panjangnya perjuangan dan kesabaran seorang nabi dalam menegakkan kebenaran. Fakta kedua, dakwah penuh kesabaran. Nabi Nuh berdakwah tanpa kenal waktu. Beliau menyeru kaumnya di waktu siang dan malam, secara terang-terangan dan diam-diam. Namun hanya sedikit yang beriman. Dalam Al-Quran surat Nuh ayat 5-6, beliau berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang. Tetapi seruanku itu tidak menambah mereka, melainkan lari dari kebenaran." Bayangkan rasa sedih dan kecewa yang harus beliau tahan selama berabad-abad. Tapi Nabi Nuh tidak menyerah. Ia tahu tugasnya adalah menyampaikan, bukan memaksa. Disinilah letak keagungan beliau. Kesabaran tanpa batas demi menegakkan tauhid. Fakta ketiga, Nabi pertama yang membawa risalah tauhid secara luas. Sebelum Nabi Nuh, dakwah masih terbatas pada lingkup keluarga seperti Nabi Syits dan Idris. Namun Nabi Nuh diutus untuk menyeru seluruh umat di zamannya. Saat itu masyarakat telah mulai menyembah berhala, seperti Wad, Suwa, Yaguts, Ya'uq dan Nasr. Mereka membuat patung orang-orang saleh yang telah meninggal, lalu lama-kelamaan menyembahnya. Nabi Nuh pun datang membawa risalah tauhid yang murni, mengingatkan manusia agar kembali hanya menyembah Allah semata. Dakwahnya bukan sekadar ajakan, tapi juga peringatan agar manusia tak terjerumus dalam kesyirikan. Fakta keempat, dihina dan diejek oleh kaumnya. Kaum Nabi Nuh tidak hanya menolak ajakan beliau, tapi juga menghina dan menertawakannya. Mereka mencemuh, "Wahai Nuh, apakah kamu membuat kapal di daratan? Apakah kamu sudah gila?" Namun Nuh tidak marah. Beliau menjawab dengan lembut, "Jika kalian mengejekku, maka aku pun akan mengejek kalian sebagaimana kalian mengejekku." Inilah teladan luar biasa. Menghadapi ejekan bukan dengan amarah, tapi dengan keyakinan bahwa kebenaran akan terbukti pada waktunya. Fakta kelima, bahtera raksasa dengan desain ilahi. Setelah ratusan tahun berdakwah dan penolakan semakin parah, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membangun sebuah kapal besar. Kapal itu dibangun di tengah daratan luas, dengan bimbingan langsung dari wahyu Allah. Tidak ada laut di sekitarnya, tapi Nabi Nuh patuh sepenuhnya. Dalam kapal itu Allah memerintahkan agar membawa pengikut yang beriman dan sepasang dari setiap hewan, agar kehidupan tetap berlanjut setelah bencana besar. Bayangkan betapa hebatnya kapal ini, mampu bertahan di tengah gelombang banjir yang menenggelamkan gunung-gunung. Kapal itu bukan sekadar alat penyelamat, tapi simbol ketaatan total kepada perintah Allah. Fakta keenam, banjir besar, the Great Flood. Maka tibalah saat yang dijanjikan. Langit menurunkan hujan yang sangat deras. Bumi memancarkan air dari dalamnya, hingga air dari atas dan bawah menyatu. Gunung-gunung pun tertutup oleh air, daratan hilang dari pandangan.
Semua yang ingkar binasa, kecuali mereka yang berada di bahtera Nabi Nuh. Peristiwa ini bukan sekadar kisah agama. Bahkan banyak budaya dan peradaban dunia mencatat peristiwa serupa. Di Yunani, di Mesopotamia hingga di Asia, kisah banjir besar dikenal luas, menunjukkan bahwa kejadian ini benar-benar monumental dalam sejarah umat manusia. Fakta ketujuh, anak Nabi Nuh yang durhaka. Salah satu ujian paling menyedihkan bagi Nabi Nuh adalah ketika anaknya sendiri menolak untuk beriman. Saat banjir mulai datang, Nabi Nuh memanggil, "Wahai anakku, naiklah bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Namun sang anak menjawab dengan sombong, "Aku akan berlindung ke gunung agar aku selamat dari air." Nabi Nuh berkata, "Tidak ada yang dapat melindungi dari azab Allah pada hari ini selain orang yang dirahmatinya." Tak lama kemudian, ombak besar datang dan menenggelamkannya. Dari sini kita belajar bahwa iman tidak diwariskan tapi dipilih dengan hati. Fakta ke-8, kapal berlabuh di Gunung Judi. Setelah berbulan-bulan mengapung di lautan luas, akhirnya air mulai surut. Allah memerintahkan bumi untuk menyerap air dan langit untuk berhenti menurunkan hujan. Bahtera Nabi Nuh pun berhenti di atas Gunung Judi yang terletak di wilayah Mesopotamia antara Irak dan Turki bagian timur. Di sanalah mereka turun, memulai kehidupan baru di bumi yang bersih dari kesyirikan. Gunung Judi menjadi simbol harapan dan rahmat Allah bagi hambanya yang sabar dan beriman. Fakta ke-9, sebagai bapak kedua umat manusia. Setelah banjir besar, semua manusia yang durhaka telah musnah. Hanya keturunan Nabi Nuh dan para pengikutnya yang selamat. Dari mereka, lahirlah kembali peradaban manusia baru. Karena itu Nabi Nuh disebut sebagai Abul Bashar As-Sani atau bapak kedua umat manusia. Semua nabi setelahnya, termasuk Ibrahim, Musa, Isa hingga Nabi Muhammad, berasal dari garis keturunan beliau. Sungguh, Allah memilih hamba-hambanya yang terbaik untuk meneruskan risalahnya. Fakta ke-10, doa Nabi Nuh yang abadi. Di tengah kesedihan dan perjuangannya, Nabi Nuh mengucapkan doa yang sangat singkat tapi penuh makna. Rabbi inni maglubun fantasir. Artinya, ya Tuhanku, aku telah dikalahkan, maka tolonglah aku. Doa ini diabadikan dalam Al-Quran Surat Al-Qamar ayat ke-10. Dari doa ini kita belajar bahwa ketika semua usaha telah dilakukan, maka tempat terakhir untuk bersandar hanyalah Allah. Dan benar, pertolongan Allah datang tepat pada waktunya. Kisah Nabi Nuh bukan sekadar cerita masa lalu, tapi cermin kehidupan kita hari ini. Dari beliau kita belajar arti kesabaran, keteguhan, dan keikhlasan. Kita belajar bahwa iman lebih berharga daripada garis keturunan. Dan kita diajarkan bahwa meskipun seluruh dunia menolak kebenaran, selama kita tetap berpegang pada Allah, kita tidak akan rugi sedikit pun. Semoga kita termasuk golongan yang tetap teguh di atas kebenaran, sabar dalam ujian, dan senantiasa berdoa seperti doanya Nabi Nuh. Rabbi inni maglubun fantasir. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.